Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami muliakan segenap pengurus Pondok Pesantren Putra Khadijah, wabil khusus Mudirul Ma'had, pengasuh Pondok Pesantren Putra Khadijah yang kami muliakan, segenap Dewan Asatid yang kami hormati, dan tak lupa kepada anak-anakku santri Pondok Pesantren Putra Khadijah yang saat ini menonton video ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan dan melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertatap muka dalam virtual dalam rangka thalabul ilmi dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel YouTube Ponpes Putra Khadijah rahimakumullah, khususnya anak-anakku para santri Pondok Pesantren Putra Khadijah yang kami banggakan dan selalu kami doakan kesuksesannya, insyaallah, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-21 dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Sebelum itu marilah kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, barokahnya kepada kita semua, dan juga khususnya ngaji kita pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang nanti kami bacakan, kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. يقضي الحوائج ويسر بجمع سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal ashruna, utawi iku hadis kang kaping selikur, hadis yang nomor 21. An Abi Umar, kecerita saking Abu Umar, wakila lan den dawaken Abi Amrata Sufyan bin Abdullah
lan den dawaken Abu Amroh, yaiku sahabat Sufyan bin Abdullah. Qala piyambake dawuh, qultu ngucap sapa ingsun utawa takon sapa ingsun, saya bertanya, kata Sufyan bin Abdullah, ya Rasulullah, tu Rasulullah, kul mugi paring dawuh sinten panjenengan li marang ingsun fil islami ing dalem Islam, kaulan kelawan dawuh la as'alu kang ora takon maneh sinten kula anhu saking kaul ahadan ing sijine wong ghairaka kang sakliyane panjenengan. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ngucapa sapa sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah, tsumastaqim mongko kari-kari jejeka utawa istiqomah sapa sira. Rawahu ceritaken hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis ke-21 ini diriwayatkan dari Abu Umar. Dikatakan dalam riwayat hadis yang lain namanya Abu Amroh, yaitu sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolong katakan kepadaku atau jawablah pertanyaanku tentang Islam, sehingga perkataan itu atau ucapan tentang Islam itu tidak perlu aku tanyakan kepada selain panjenengan ya Rasul. Beliau bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, qul amantu billahi tsumastaqim. Kata Rasul atau sabdanya Rasul, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, wahai Abdullah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah atau tegak luruslah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin para pemirsa channel YouTube Ponpes Putra Khadijah rahimakumullah, khususnya para santri, anak-anakku sekalian. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa para sahabat itu sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu. Buktinya apa? Buktinya adalah mereka semangat sekali dalam bertanya tentang agama Islam. Ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abi Amroh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini. Beliau bertanya kepada Rasul tentang Islam itu bagaimana, sehingga cukup Rasulullah saja yang menjawab hal ini. Jadi antusiasnya para sahabat itu kuat sekali, besar sekali dalam menuntut ilmu. Ingin tahu, rasa ingin tahunya itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
betapa pentingnya masalah yang ditanyakan oleh sahabat ini, sehingga Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini berharap hanya kepada Nabi yang menjawabnya, bukan dari orang lain, bukan dari sahabat Rasulullah, tapi langsung dari Nabi Muhammad SAW. Padahal jikalau ditanyakan kepada para sahabat, misalnya Sufyan bin Abdullah ini bertanya tentang ilmu kepada sahabat-sahabat senior atau sahabat-sahabat yang lain, itu pasti insya Allah akan dijawab oleh para sahabat. Akan tapi ini beliau menghendaki agar pertanyaan yang diajukan olehnya ini hanya dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini berarti menunjukkan bahwa pentingnya pertanyaan atau masalah yang ditanyakan ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah isinya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW memberikan jawaban atas pertanyaan dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini dengan sabda Qul amantu billahi tsumastaqim. Di situ ada dua hal. Qul amantu billah, kemudian tsumastaqim, istaqim. Berkatalah kamu bahwa saya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Yang kedua, istiqomalah, berlakulah konsisten dalam ucapan dan perbuatan iman tersebut. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau itu dikaruniai istilahnya jawami'ul kalim. Apa istilahnya tadi? Jawami'ul kalim. Sabda Nabi itu kalimatnya ringkas, namun syarat dengan makna. Kalimatnya apa? Ringkas, namun syarat dengan makna. Itu Nabi. Beliau dikaruniai jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas, namun syarat dengan makna. Kita bisa lihat dari sini. Kalimatnya ringkas dan syarat dengan makna. Sabda Nabi, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Ini ringkas, tapi syarat dengan makna. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini menyampaikan kepada sahabat, itu juga berarti pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam berislam, dalam menjalani keislaman kita dituntut untuk berkata bahwa aku beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah kita dituntut untuk istiqomah dalam perkataan bahwa kita itu beriman, dan juga istiqomah dalam menjalani atau mengamalkan bahwa hati kita ini percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan dan juga amal perbuatan kita harus sesuai. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang beriman, maka buktikan di dalam hati
dan juga buktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Kita buktikan dalam ucapan, ya. Kemudian di dalam hati kita mengiyakan, ya, mengimani, dan juga dengan perbuatan-perbuatan nyatalah kita beramal. Baru setelah itu kita dituntut untuk melakukan hal itu dengan cara istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah usaha tetap tegak dan lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal perbuatan kita, amal ibadah kita yang kita lakukan secara terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dimaksud dengan istiqomah. Istiqomah. Di antara karakter istiqomah, karakter orang yang memiliki istiqomah adalah saat kita tegak, maka kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita jatuh, kita juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih dekat padanya. Di saat kita berdiri, kita mengingat Allah. Di saat kita duduk pun kita mengingat Allah. Bahkan sebelum tidur pun kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati ila akhir ayat. Itu adalah salah satu karakter orang yang memiliki istiqomah. Betapa pentingnya istiqomah ini, dikatakan bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Sekarang apa sih manfaat daripada istiqomah itu? Manfaatnya adalah yang pertama, Allah menjanjikan surga kepada orang yang bisa beristiqomah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, yakni meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Enak. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi yang beriman kepada Allah, kemudian dia teguh dalam pendiriannya, istiqomah dalam mengamalkan imannya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah bahwa amalan ini atau istiqomah ini adalah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih artinya adalah bahwa sebaik-baik amal perbuatan itu adalah yang paling bisa istiqomah atau lebih
yang paling bisa konsisten meskipun itu sedikit. Ahabul amali ilallahi adwamu wa in qalla. Jadi sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah amal perbuatan yang langgeng, yang ajeg, istiqomah meskipun itu hanya sedikit amalnya. Yang ketiga adalah kita jikalau bisa melakukan istiqomah, maka kita akan terhindar dari sedih dan juga khawatir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 30 tadi, dan juga ada ayat yang lain, surah Al-Ahqaf ayat 13. Al-Ahqaf ayat 13 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berpendirian teguh, artinya istiqomah, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidaklah bersedih. Ini tadi manfaat daripada istiqomah. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan tips bagaimana caranya kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan, khususnya saya pribadi juga bisa mengamalkan, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nantinya bisa mengamalkannya. Apa caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat. Kita tata niat kita. Kita harus mempunyai niat yang kuat untuk menjadi orang yang istiqomah dalam melakukan ibadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Yang kedua adalah memahami makna daripada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita pahami makna dari dua kalimat syahadat ini. Ya. Kita memiliki Allah sebagai Tuhan kita dan hanya Allah, dan kita harus pahami bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, Rasulnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita lakukan. Kita lakukan dengan senang hati dan semampu kita. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita jauhi sekuat tenaga. Kemudian yang ketiga adalah mulailah dari amalan yang kecil terlebih dahulu, akan tapi dilakukan dengan istiqomah, dengan konsisten. Mulailah dari yang kecil terlebih dahulu. Semisal anak-anak melakukan sholat sunnah duha. Semisal sebelum ini kita jarang melakukan sholat sunnah duha, maka kalau kita ingin melakukannya, ya, sebaiknya jangan langsung 12 rakaat. Jangan langsung melakukannya dengan 12 rakaat, tapi mulailah dari rakaat yang terkecil dulu. Kita lakukan sholat duha 2 rakaat.
2 rakaat istiqomah. Kalau sudah merasa enak, boleh nanti kita tambah 2, ya, menjadi 4 rakaat, tambah lagi menjadi 8 rakaat, dan seterusnya. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung 12 rakaat. Besok nanti kalau misalnya ada kesibukan sedikit, langsung kita hendak sholat duha. Karena kita merasa, aku istiqomai 12 rakaat deh. Tapi ketika ada pekerjaan atau sesuatu yang menyibukkan kita, otomatis 12 rakaat itu dirasa berat oleh kita, sehingga kita tidak melakukan sholat duha. Jadi mulailah dari amalan yang kecil terlebih dahulu, tapi dilakukan dengan konsisten. Yang terakhir adalah doa. Rajinlah berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan power untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan senang hati, ya, dan juga mampu untuk ajak konsisten istiqomah dalam melaksanakannya. Itu saja pembelajaran atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila masih banyak kekurangan. Pak Ali juga belajar, saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua, sehingga kita sama-sama menjadi thalibul ilmi yang sejati, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.